Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Selamat pagi, selamat sore, siang, dan malam bagi teman-teman semua yang sedang menonton tutorial ini dimanapun Anda berada. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial lanjutan di episode yang kemarin gitu ya. Bagi yang kemarin belum sempat menonton tutorial saya tentang basic masking, silahkan nanti bisa klik link yang ada di deskripsi untuk menonton tutorialnya. Kemudian selanjutnya kita akan lanjutkan masking, tetapi ini adalah animation pad ya. Nanti kita akan membuat animasi sederhana menggunakan animation pad. Nanti bahan-bahannya sudah saya letakkan juga di link deskripsi, nanti teman-teman tinggal download. Dan oke, tidak perlu berpanjang lebar, kita lanjutkan saja ke tutorialnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk membuat animation pad gitu ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang masking basicnya, nah di sini juga masih sama, tetapi ini lebih ke masking padnya gitu ya. Jadi nanti kita akan membuat animasi seperti ini ya modelnya. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini membutuhkan sebuah komposisi baru gitu ya. Bisa langsung ke composition, new composition. Kemudian nanti teman-teman bisa memilih resolusi yang tentunya disesuaikan dengan device teman-teman sekalian untuk menerapkan tutorial ini. Settingan dari komposisinya saya setting di HDV atau HDTV dengan resolusi 1280x720, dan di sini durasinya saya buat 10 detik aja. Kemudian background colornya saya menggunakan hitam. Baik, langsung saja kita oke. Maka nanti teman-teman di sini akan mendapatkan sebuah komposisi baru kosongan gitu ya. Nah, yang kita butuhkan nanti ada world map, kemudian nanti ada solid dan ada airplane ya, ada airplane. Oke, langsung saja kita drag bahan-bahannya ke dalam composition. Di sini saya menggunakan airplane, saya drag ke composition, kemudian saya menggunakan world map, saya tarik ke bawah seperti ini. Kemudian saya akan kecilkan skalanya menggunakan huruf S pada keyboard. Nah, ini skalanya akan saya sesuaikan. Airplane-nya juga sama, saya sesuaikan. Kemudian saya akan memberikan latar belakang untuk memberikan efek warna gitu ya, efek warna biru di bawah layer world map-nya ini. Untuk mendapatkan solid color, kita cukup klik kanan, kemudian klik new, kemudian pilih solid. Nah, nanti silahkan ditentukan saja warnanya ya. Kalau di sini saya sudah menentukan warnanya biru. Kalau sudah sesuai, kita klik OK. Oke, nah seperti ini. Kemudian supaya airplane dan world map-nya itu kelihatan, maka si layar yang solid ini kita masukkan ke paling bawah gitu ya. Nah, ini bisa kita sesuaikan lagi kalau dirasa kurang gede gitu ya. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan atur opacity-nya dari si world-nya ini, world map-nya, dengan menekan huruf T pada keyboard. Nanti muncul opacity, saya atur sedemikian rupa opacity-nya sampai terlihat agak samar-samar gitu ya. Saya letakkan di angka 30%. Kemudian selanjutnya si airplane ini masih saya biarkan seperti ini. Baik, untuk mendapatkan animasi yang akan mengikuti padnya, maka kita tentunya harus membuat sebuah pad terlebih dahulu menggunakan pen tool ya, menggunakan pen tool. Di bagian toolbar bagian atas nanti di sini ada pen tool ya. Kita pilih yang pen tool atau shortcutnya menggunakan huruf G. Pastikan di bagian fill-nya ini adalah kosong ya, di bagian none. Kemudian di stroke-nya nanti saya pilih menggunakan warna putih. Di sini bagian stroke-nya saya memberikan warna putih. Kemudian untuk lebar stroke-nya saya menggunakan 12 pixel. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa di setting sesuai dengan keinginan dan keyakinan masing-masing gitu ya. Oke, saya langsung saja mulai membuat shape layarnya seperti ini. Oke, kita lukiskan saja seperti ini. Seperti ini. Kemudian seperti ini. Oke, nah kemudian kita juga masih bisa mengedit
bagian dari padnya ini ya. Ini kalau kurang melengkung seperti ini juga bisa diarahkan seperti ini, atau ini juga bisa diarahkan seperti ini gitu ya. Nah, ditarik supaya benar-benar nanti bisa melengkung. Kemudian di bagian ini juga bisa kita panjangkan seperti ini. Oke, ini juga bisa kita atur seperti ini. Baik, begitu. Ini secara garis besar padnya ini sudah jadi ya. Pada shape layer nanti di sini di paling bawah ada shape layer. Nah, ini shape layer kita yang nantinya akan kita jadikan guide atau patokan dari si pesawatnya ini nanti untuk mengikuti garis ini. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya akan memberikan semacam efek patah-patah pada garis padnya ini. Caranya, teman-teman, di bagian supplier, di bagian supplier ini, di sini ada konten, ya. Kemudian masuk ke shape, kemudian masuk ke pad. Nah, di sini ada pad 1, kemudian di bawahnya ada stroke 1. Di bawah stroke 1 ini nanti teman-teman akan mendapatkan dashes. Nah, ini dashes. Nah, ini dashes ini kita tambahkan saja. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memberikan efek patah-patah pada titik ini ya. Nah, ini bisa diatur dashnya. Ini bisa renggang ataupun teman-teman mau berdekatan titik-titiknya juga boleh. Di sini saya beri angka 20. Oke. Kemudian kalau offset ini adalah jaraknya ini ya. Nah, seperti ini. Oke, nah ini kelihatan ya jaraknya seberapa. Nah, ini patahannya dibuat pas agak slow seperti ini juga bisa, mau dibuat seperti ini bertabrakan juga bisa. Nah, seperti itu. Oke, next, setelah di bagian dash kita setting seperti ini, kemudian selanjutnya saya akan mengkopikan padnya ini ke bagian posisi daripada layer airplane ya. Nanti yang akan kita ubah adalah posisi pada layer airplane. Padnya ini cukup diklik aja, kemudian kita tekan Ctrl C secara bersamaan atau copy, kemudian saya pastekan di bagian airplane. Nah, di bagian airplane ini kita klik tombol B pada keyboard supaya muncul posisinya. Pastikan kursornya ini berada di paling ujung ya, paling ujung kiri. Kemudian kita cukup paste di sini. Di bagian posisi ya, kita aktifkan dulu posisinya. Kita paste di sini, maka nanti si pesawat itu akan otomatis terbentuk keyframe ya, akan otomatis terbentuk keyframe. Nah, sampai model seperti ini, pesawatnya sudah bisa mengikuti alur dari pad yang sudah kita buat. Supaya lebih sesuai waktunya, kalau ini kita play seperti ini, maka dia akan cepat banget gitu ya, karena di sini hanya tertera waktunya itu adalah 2 detik. Nah, untuk melebarkan secara keseluruhan gitu ya, memanjangkan semua keyframe-nya, kita cukup tekan Alt pada keyboard dan kita klik frame terakhir, keyframe terakhir, kemudian kita beri jarak seperti ini. Kita tentukan mau sampai detik berapa. Contoh di sini saya sampai ke 6 detik mungkin, atau teman-teman bisa melakukan 8 detik juga boleh gitu ya, seperti ini. Jadi kalau kita play, dia nanti akan pelan-pelan gitu ya. Oke, ini sudah jadi. Kalau kok kelamaan, tinggal tekan Alt lagi, kita cepatkan sampai di sini. Contoh saya ke detik 6 gitu ya, seperti ini. Nah, ini hasilnya nanti juga akan berbeda. Oke, begitu untuk mengatur timingnya. Nah, kemudian kalau kita lihat, kita perhatikan lagi, si pesawat ini posisinya itu masih kebalik ya. Maka kita yang akan atur pada airplane-nya ini adalah rotasi. Kita klik R, kemudian kita sesuaikan rotasinya. Kita putar seperti ini. Nah, alangkah lebih baiknya rotasinya itu dipilih saat model pesawatnya ini mulai dari awal gitu ya, seperti ini posisinya. Nanti dia akan mengikuti gitu ya. Oke, nah setelah rotasinya dibuat, maka kita akan melakukan sedikit settingan terhadap transformnya dengan cara klik kanan pada airplane,
kemudian kita pilih transform dan kita pilih auto orientnya, ini mengarahkan ke orient along a path ya. Ini fungsinya untuk apa? Supaya si pesawat ini bergerak itu dia bisa mengikuti path yang sudah kita buat gitu teman-teman. Kalau sudah, kita klik OK seperti ini. Nah, kembali lagi, tinggal kita rotasikan lagi teman-teman. Rotasinya kita arahkan seperti ini. Oke, rotasinya kita arahkan dan nanti otomatis si pesawat ini akan mengikuti garis yang sudah kita buat. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita kalau dilihat ini sudah jadi ya, sudah mengikuti path-nya. Yang kurang kita akan memberikan sedikit sentuhan semacam animasi seperti ini gitu ya. Nah, ini ada titik yang bergerak gitu ya dan mengikuti pesawatnya. Oke, kita akan buat seperti ini pada komposisi yang sudah kita buat tadi. Di sini saya akan mengecilkan sedikit ya, karena skalanya si airplane ini sudah cukup besar. Saya akan kecilkan lagi, kita akan sesuaikan lagi gitu ya. Dan kemudian si airplane ini saya letakkan di atas shape layer supaya dia berada di atas. Nah, seperti ini. Oke, next. Kemudian setelah itu kita akan membuat pad-nya ini akan terpotong gitu ya, dengan menggunakan satu tambahan yang ada di pad ini, namanya trim pad. Letaknya ada di mana? Letaknya ada di sini teman-teman, di bagian shape layer. Masih bermain di shape layer, kita klik segitiga ke bawah. Kemudian nanti kita pilih add di sini di bagian sebelah kanan. Konten di sini ada add. Nah, di sini kita pilih trim pad. Cukup sekali klik saja. Maka nanti di sini akan muncul trim pad ya teman-teman. Nah, ini ada trim pad. Trim padnya ini ada start sama end ya, ada mulai sama berhentinya. Berarti kalau kita pengen dia jalan gitu ya, berarti dia saat berhenti itu kita nolkan seperti ini ya kan, karena dia mulainya dari mana, dari sini gitu ya. Jadi kalau posisi 0 dia benar-benar 0, tetapi kalau 100 dia full. Nah, berarti kita nolkan ya. Nolkan di bagian paling 0, paling dasar. Saya klik temporary stopwatch-nya untuk mengaktifkan keyframe-nya. Kemudian di bagian skala tadi, di bagian posisi, airplane-nya ya, di bagian posisi airplane-nya kita akan di bagian terakhir keyframe ini. Di bagian terakhir keyframe kita akan set 100 di N-nya. Oke, 100. Oke, jadi nanti kalau kita play jadinya seperti ini teman-teman. Oke, sudah jadi ya. Untuk dia seperti melukis pad-nya gitu ya. Oke, nah kemudian setelah seperti ini kita juga bisa mengkombinasikan atau menambahkan lebih dari satu trim pad. Oke. Kalau kita lihat di bagian contoh komposisi yang pertama tadi, ini pesawatnya itu titik-titiknya akan mengikuti gitu ya. Nah, akan berjalan seperti ini. Kalau kita perhatikan lagi di bagian pad-nya dari shape layer ini, trim pad-nya itu ada dua teman-teman. Kita akan menggunakan trim pad yang pertama menggunakan N, trim pad kedua menggunakan star-nya. Oke, di star-nya di sini saya beri angka 4 gitu ya. Kemudian di akhirnya, di endingnya saya beri angka 100. Oke, kita coba praktekkan di sini. Oke, di shape layer yang pertama tadi kita tambahkan lagi trim pad di sini, trim pad. Nanti di bawah ada muncul trim pad 2. Ini ya. Nah, kalau setelah seperti ini, nah tinggal kita mau mengarahkan startnya itu mau dimulai di angka berapa. Contoh saya beri angka seperti ini gitu ya, supaya dia bisa jalan seperti ini. Nah, saya beri angka 0 juga boleh sih sebenarnya, angka 0 boleh. Terus nanti saat di posisi terakhir, di frame terakhir, maka saya akan berikan di angka 100. Oke ya, jadi nanti kurang lebih jadinya seperti ini. Oke, kalau kita play jadinya seperti ini.
Nah, dia mulai jalan gitu ya. Tapi tadi ada jedanya ya kalau kita mulai dari 0 ya. Tapi kalau di sini kita berikan angka 4% di startnya seperti ini. Nah, maka nanti dia akan jalan. Set. Nah, sudah mulai jalan gitu ya. Jadi tidak terlalu menunggu terlalu lama untuk jalannya. Ataupun teman-teman juga bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan dan keyakinan masing-masing gitu ya. Nah, ini juga bisa kita lebihkan gitu ya. Contohlah di angka 11 gitu ya. Jadi saat dia bergerak, langsung dia nanti akan mengikuti modelnya seperti ini petnya. Oke, itu untuk animasi petnya teman-teman. Nah, sekarang kita akan memberikan sedikit sentuhan efek drop shadow gitu ya, supaya terlihat lebih real gitu ya. Animasinya terlihat lebih real. Baik, kita akan pre-compose dulu antara airplane dan shape layernya dengan ditekan kontrol seperti ini atau diseleksi dua-duanya. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih pre-compose dan kemudian kita berikan nama pesawat, mungkin pesawat. Oke, kalau sudah kita oke, maka nanti dia akan jadi satu composition dengan nama pesawat. Ini kalau kita hilangkan semuanya hilang gitu ya. Dan ini sudah sesuai dengan animasinya. Oke, ya. Kita akan memberikan sebuah efek bayangan namanya drop shadow teman-teman. Di bagian effect and preset di sini, bagi yang efek and presetnya tidak muncul, teman-teman bisa masuk ke window, kemudian bisa dicentang effect and preset atau bisa menggunakan shortcut Ctrl+5. Oke, kemudian kita search di sini namanya drop shadow ini. Kemudian kalau sudah, kita klik saja dan kita tarik ke bagian pesawatnya seperti ini. Nah, nanti dia akan muncul shadow colornya warna apa, opacity-nya berapa gitu ya. Nah, ini bisa kita atur untuk distance-nya, jaraknya seberapa. Nah, seperti ini mungkin. Kemudian untuk direction-nya bisa diarahkan di mana bayangannya, biasanya di sini ya, di bawahnya. Kemudian softness-nya bisa diukur juga. Nah, modelnya seperti ini. Kemudian opacity-nya juga bisa diatur teman-teman. Nah, oke, supaya tidak terlihat tegas banget gitu ya. Dan kalau kita play, maka jadinya dia seperti ini. Oke, ada bayangannya ya. Oke, nah kalau bayangannya kurang, ibaratnya kurang, jaraknya kurang, kita bisa tambahkan seperti ini. Di distance-nya, kemudian direction-nya, bayangannya mau letaknya itu di mana. Oke, contoh di sini ya. Oke, kalau kita play lagi, kita preview, maka sudah jadi animation pad menggunakan objek pesawat gitu ya, yang mengitari world map-nya. Oke teman-teman, pesawat kita sudah jadi, animation pad-nya sudah jadi gitu ya. Inilah adalah animasi sederhana memanfaatkan masking pad ya. Masking pad-nya kita jadikan sebagai guide animasi untuk objek pesawat ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye-bye.